Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Himpaudi Provinsi Banten serta jajarannya, kemudian Ketua Himpaudi Kabupaten Kota se-Provinsi Banten serta jajarannya, dan yang saya banggakan guru-guru PAUD se-Provinsi Banten. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat nikmat dan rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara workshop transisi PAUD SD yang menyenangkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga, sampai umatnya hingga akhir zaman. Ibu Bapak yang saya banggakan, pada hari ini kita sama-sama memiliki semangat untuk mengkampanyekan, mensukseskan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan sebagaimana telah Ibu Bapak ketahui bahwa proses transisi itu harus menyenangkan dengan beberapa strategi. Pertama, menghilangkan tes calistu masuk ke SD, kemudian ada masa perkenalan lingkungan selama proses transisi dari PAUD ke SD, serta memperkuat 6 fondasi kemampuan anak. Dan semua konsep itu harus dilaksanakan secara menyenangkan. Mengapa harus menyenangkan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa proses menyenangkan itu diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan otak anak itu pada anak usia dini merupakan periode emas. Bahkan pada anak usia 2 tahun, kapasitas otak anak itu sudah mencapai 80% dari kapasitas orang dewasa. Oleh karena itu, jangan sampai salah dalam proses pembelajaran di anak usia dini, karena itu akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Pertumbuhan dan perkembangan otak itu bisa menghasilkan perilaku yang baik dan kecerdasan. Tentunya ini yang kita harapkan bagi proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini, agar bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas dan anak-anak yang berperilaku baik atau berkarakter. Kalau kita ibaratkan bagaimana cara membangun pertumbuhan perkembangan otak anak yang optimal, ibaratnya kita bisa membangun sebuah bangunan megah di otak anak, dan itu tergantung dari bagaimana proses pembelajarannya. Bagaimana guru bisa menstimulasi anak dengan tepat, dengan sehat, dan bagaimana proses pondasinya, dan di mana proses pondasi itu terkait dengan suasana yang menyenangkan. Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan otak anak terkait dengan sel-sel sarafnya, dan itu terkait juga dengan bagaimana hubungan antar sel-sel di saraf, sel-sel saraf tersebut. Dan itu juga terkait dengan bagaimana hubungan antar sel-sel saraf tersebut, yang disebut dengan sinap. Semakin banyak hubungan antar sel-sel saraf di otak tersebut, maka akan menghasilkan bangunan di otak yang semakin megah. Dan bagaimana terjadi proses hubungan antar sel-sel saraf itu tergantung dari pengalaman anak. Dan pengalaman itu harus kaya, yang basisnya atau fondasinya dalam suasana yang menyenangkan. Menyenangkan bagi anak itu pada prinsipnya kita harus mengenalkan serve and return atau strategi serve and return, di mana harus ada koneksi antara anak dengan gurunya, anak dengan orang tuanya, anak dengan pengasuhnya. Jadi interaksi inilah yang menjadi kunci atau sebagai fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana interaksinya? Interaksinya harus yang sehat. Apa yang disebut dengan sehat? Yaitu harus ada interaksi dua arah, sebagaimana seperti halnya kita sedang memainkan tenis. Ada yang mukul, ada yang menerima, dan semuanya itu selalu berlawanan, selalu timbal balik. Ada tik, ada tok, ada tik, ada tok. Nah, inilah yang disebut dengan serve
and retain. Dan ini harus dikemas. Dalam proses pembelajaran itu ada interaksi, komunikasi, dan dikemas dalam proses bermain. Jadi inilah yang membuat suasana menyenangkan bagi anak. Dan apa dampaknya jika anak menjadi senang? Secara otomatis otak akan menghasilkan suatu senyawa kimia yang disebut dengan dopamin. Dan dopamin itu terkait dengan proses sinaptik, hubungan antar sel-sel di otak. Jadi jika proses pembelajaran dilakukan secara menyenangkan, maka itu akan mengoptimalkan hubungan antar sel-sel di otak anak sehingga akan menghasilkan bangunan megah di otak anak yang akan menghasilkan fungsi otak anak yang baik, baik itu pada perilakunya, baik itu pada kecerdasannya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita sama-sama memahami pentingnya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai proses transisi dari PAUD ke SD itu memberikan tekanan kepada anak yang bisa berdampak buruk bagi anak. Karena kalau anak merasakan stres, merasakan tertekan, itu akan berdampak pada kerusakan sinaptik-sinaptik yang sudah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semangat untuk membuat proses pembelajaran bagi pendidikan, bagi anak usia dini secara menyenangkan melalui transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Salam transisi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.